Tiba-tiba, sebuah tangan meraih pemuda itu dan mencoba menariknya masuk. Ketakutan, pemuda itu berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Ia merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi padanya. Ia berhasil kabur, tetapi ia masih belum tahu apa yang ada di dalam. Untuk menakutinya, ia membawa anjingnya. Ia membuka pintu dan membiarkan anjing itu masuk. Begitu anjing itu masuk, suara-suara mengerikan terdengar dari dalam. Setelah mendengar suara itu dan melihat reaksi anjingnya, pemuda itu panik dan lari. Ia memberitahu kakeknya bahwa ada sesuatu di dalam yang membunuh anjingnya. Tanpa rasa takut, sang kakek hanya membawa sebuah tongkat dan berjalan masuk. Begitu sang kakek masuk ke dalam, suara-suara aneh itu terdengar lagi. Merasa ada yang janggal, pemuda itu memanggil kakeknya. Saat ia membuka pintu, ia melihat kakeknya dalam kondisi mengerikan. Ia mencoba menariknya keluar, tetapi tidak berhasil. Dengan ketakutan, pemuda itu menutup pintu rapat-rapat, menguncinya dengan rantai, lalu berlari mencari bantuan. Polisi datang dan mulai membuka pintu. Pemuda itu mencoba menghentikan mereka, memperingatkan bahwa itu berbahaya. Tetapi seorang polisi wanita menjadi curiga. Ia mengira pemuda itu sengaja mengurung kakeknya di dalam. Pemuda itu memohon agar ia berhenti, namun polisi wanita itu mengabaikannya. Begitu ia membuka pintu, sesuatu menyerangnya. Ia mencoba menembak, tetapi tangannya terpotong. Melihat itu, pemuda itu pun berteriak ketakutan. Saat itu juga, seorang pengganggu sekolah muncul dan mulai memukulnya. Mereka sempat bertengkar sebelumnya, karena si pengganggu sering mengusik teman dan pacarnya. Pemuda itu memperingatkannya, "Pergilah atau kamu juga akan mati." Tetapi pengganggu itu tidak peduli dan terus memukulinya. Tiba-tiba, teman pemuda itu yang bernama Bobby muncul. Ia mengambil pistol polisi dan berkata, "Lepaskan dia." Namun si pengganggu menjawab, "Kau tidak akan berani menembak." Lalu Bobby menarik pelatuknya. Si pengganggu itu berkata, "Baiklah, aku akan pergi." Tetapi Bobby ingin memaksanya masuk ke gubuk itu. Si pengganggu menolak. Jack mencoba menghentikan Bobby, tetapi ia tak mau mendengar. "Aku akan balas dendam hari ini," ucap Bobby. Si pengganggu melihat sebuah tangan terputus di tanah dan menyadari bahwa ada yang tidak beres. Ia terus bertanya ada apa di dalam, tetapi Bobby hanya berkata, "Masuk saja." Si pengganggu terus bertanya, namun Bobby tidak mau menjelaskan. Jack tetap mencoba menghentikan Bobby, tetapi diabaikan. Sebaliknya, Bobby mengancam si pengganggu, "Masuklah atau aku tembak." Meskipun sudah diperingatkan, Bobby tetap mendorong si pengganggu ke dalam gubuk. Begitu ia masuk, suara-suara menakutkan kembali terdengar. Jack, frustrasi, mulai berkelahi dengan Bobby. Dalam pertarungan itu, Jack terluka dan pingsan. Beberapa saat kemudian, pacarnya Jack menemukannya dan berusaha membangunkannya. Saat Jack akhirnya sadar, ia bertanya, "Di mana si Bobby?" Tetapi gadis itu menjawab bahwa tidak ada siapa-siapa di sini. Jack lalu melihat pintu gubuk terbuka lebar. Ia segera berlari dan cepat-cepat menutupnya. Gadis itu bertanya, "Apa yang terjadi dan siapa yang kamu cari?" Lalu, ia melihat sebuah tangan yang terputus dan ia menjerit ketakutan. Jack berkata, "Tenanglah dan tetap di sini." Lalu ia perlahan berjalan menuju pintu sambil memegang tongkat. Ia menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati membuka pintu. Gadis itu melihatnya dengan ketakutan. Ketika Jack melangkah masuk, apa yang ia lihat membuatnya tidak bisa berkata-kata. Nah,